Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Rindi Fadila. Kali ini aku mau bahas tentang satu masalah, yaitu masalah ini tuh yang selalu dialami sama perempuan-perempuan. Masalah yang mau aku bahas kali ini tuh adalah nyeri haid atau bahasa medisnya dysmenorrhea atau dysmenor. Jadi banyak banget perempuan atau remaja-remaja yang udah menstruasi ini mengalami nyeri haid ini gitu. Jadi banyak berita-berita di luar sana itu bahwa katanya kalau kita setiap menstruasi itu nyeri haid itu bisa menyebabkan kemandulan. Jadi di sini aku mau bahas itu benar atau enggak. Jadi jangan di skip nontonnya, dipantengin supaya paham. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu dysmenorrhea atau dysmenor. Jadi dysmenor itu adalah kram perut atau nyeri perut di bagian bawah perut sampai dia itu bisa menyebar ke pinggang, ke seluruh pinggang itu. Nah, itu biasanya terjadi di hari ke-1 sampai hari ke-3 pada saat menstruasi gitu. Dan nyeri haid ini tuh berbeda-beda guys, tergantung dengan kondisi tubuh orangnya masing-masing. Ada yang merasakan nyeri aja, ada yang sampai pusing juga, mual juga, bahkan bisa sampai pingsan. Itu berbeda-beda tergantung dengan kondisi tubuh masing-masing orangnya. Kenapa sih kalau menstruasi itu harus ada nyeri di awal-awal, di hari pertama atau hari kedua? Ya, jadi nyeri haid nyeri haid itu disebabkan karena adanya kontraksi uterus guys. Jadi kontraksi uterus ini itu disebabkan oleh meningkatnya hormon prostaglandin. Nah, hormon ini tuh dikeluarkan oleh tubuh untuk memicu kontraksi uterus supaya darahnya itu tadi luruh turun ke bawah, makanya terjadi menstruasi. Nah, bagi kalian yang setiap bulan atau setiap menstruasi itu mengalami nyeri haid, itu kan pasti nggak enak banget rasanya, langsung bener-bener nggak selera ngapa-ngapain, maunya rebahan aja pastinya ya gitu, karena rasa sakitnya itu tadi. Jadi aku punya tips untuk meredahkan sakitnya nyeri haid itu. Jadi yang pertama itu kalian bisa kompres pakai air hangat. Jadi kalian kompres, kalian bisa taruh di botol minum gitu, terus kalian air hangatnya taruh di botol minum, terus kalian letak di bagian yang lagi sakit gitu. Kemudian bisa juga pakai handuk atau kain, itu bisa di kayak kompres biasa. Tips yang kedua yaitu kalian minum air hangat, karena air hangat itu bisa meredakan nyeri juga. Jadi lebih bagusnya sih air hangat dicampur sama jahe, jadi bisa mengatasi kembung di dalam perut kita pada saat menstruasi. Tips yang ketiga yaitu kurangi konsumsi kafein guys. Jadi kalian yang suka minum kopi itu waktu haid itu mendingan dikurangi, ataupun lebih baik nggak usah, karena itu bisa memicu semakin parah nyerinya gitu. Tapi jangan salah ya, bukan kafein itu bukan ada di kopi aja, tapi ada di teh sama soda juga ada. Tips yang keempat yaitu kalian dianjurkan untuk banyak konsumsi kalsium. Nah, kalau yang tadi kalian disuruh kurangi kafein, kalau yang ini kalian disuruh perbanyak konsumsi kalsium. Kalsium itu bisa kita dapat dari susu, dari sayuran hijau juga. Pokoknya banyak banget lagi makanan-makanan yang mengandung kalsium tinggi. Jadi itu bagus dikonsumsi pada saat kalian menstruasi atau pada saat kalian mengalami nyeri haid. Jadi guys, tadi aku di awal bahas apakah nyeri haid yang ini tuh setiap bulan kita nyeri haid itu bisa menyebabkan kemandulan atau enggak. Jadi sebenarnya selama ini itu belum ada
terbukti kalau misalnya mengalami nyeri haid setiap bulan itu bisa menyebabkan kemandulan, itu belum ada buktinya, karena memang nyeri haid ini itu masih dikatakan normal karena itulah proses tubuh untuk pengeluaran darah menstruasi. Tapi guys, ada 2 penyakit yang bisa menyebabkan dysmenorrhea juga. Ini itu dua penyakit ini itulah yang membuat seorang wanita itu susah untuk hamil. Nah, penyakit yang pertama itu yaitu endometriosis. Jadi endometriosis ini adalah ketika jaringan yang membentuk lapisan dinding rahim itu terbentuk di luar rongga rahim. Adapun gejala dari endometriosis ini itu adalah ketika kita buang air kecil itu terasa nyeri, kemudian pada saat berhubungan intim itu juga terasa nyeri, kemudian darah menstruasi yang dikeluarkan itu juga lebih banyak dari batas normal, kemudian ini tuh ada gangguan pencernaan, itu bisa diare atau sembelit. Nah, penyakit yang kedua yaitu fibroid rahim. Jadi fibroid rahim ini itu adalah tumor jinak yang tumbuh di dalam atau di sekitar rahim gitu guys. Jadi di fibroid rahim ini itu gejalanya sama endometriosis, cuman bedanya di fibroid rahim ini itu ada tekanan dan kembung pada daerah bawah perut gitu. Kemudian ada juga pembekakan pada perut sesuai dengan ukuran tumornya itu. Jadi guys, intinya nyeri haid atau dysmenorrhea ini itu tidak menyebabkan kemandulan. Jadi itu salah ya guys, itu nggak benar, itu salah. Tapi kalian harus tetap waspada kalau misalnya nyeri haidnya itu udah lebih dari batas normal atau udah nggak normal, kalian rasa ini sakitnya udah nggak normal atau ciri-ciri endometriosis atau fibroid rahim itu tadi udah ada di diri kalian, kalian segera periksa ke dokter ya guys, karena bisa takutnya nanti semakin parah. Oke guys, terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah mau klik video aku, terima kasih, semoga kalian dapat manfaatnya dari video aku. Salam sehat dari aku. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube aku supaya aku lebih semangat lagi buat konten-konten bermanfaatnya. Buat kalian yang mau tanya atau ada yang mau ditanyakan lagi, boleh komen di bawah, boleh DM di Instagram aku, linknya ada di description box. Oke guys, terima kasih, dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.